Begitu usaha spray istri dibuatkan Google Bisnisku, itu tiba-tiba datang pesanan tuh banyak banget dari hotel sama dari penginapan. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana optimasi Google Bisnisku atau Google My Business agar omset berlimpah. Google Bisnisku atau Google My Business ini sangat powerful banget teman-teman, untuk mendatangkan customer-customer yang cocok buat kita, dan nggak perlu keluar uang gitu. Jadi bisa dilakukan secara organik, tanpa harus keluar budget. Kenapa kita perlu menggunakan Google Bisnisku atau Google My Business? Karena dengan kita menggunakan Google Bisnisku atau Google My Business, usaha kita akan diperlihatkan oleh Google kepada orang-orang atau calon customer potensial yang memang mencari produk atau jasa kita gitu. Jadi kita akan dipertemukan dengan pembeli potensial yang sudah ada need, yang sudah ada sudah ada kebutuhan. Dengan Google Bisnisku ini usaha kita bisa dikunjungi atau dilihat ribuan orang tiap bulannya, uh, tanpa kita perlu keluar uang buat ads-nya gitu. Bedanya dengan sosial media apa gitu. Kalau di sosial media bisnis kita dilihat oleh ribuan orang, itu belum tentu ribuan orang itu punya kebutuhan, belum tentu mereka itu membutuhkan jasa atau produk kita, sehingga dilihat ya udah dilihat aja gitu. Seringkali setelah dilihat nggak ada artinya gitu, nggak berubah, nggak bisa dikonversi menjadi penjualan gitu, nggak closing. Sedangkan di Google Bisnisku atau Google My Business itu spesifik, teman-teman. Orang-orang yang melihat bisnis kita, yang melihat informasi kita, itu orang-orang yang sudah punya kebutuhan gitu. Minimal dia sudah mengetik kata kuncinya di Google, sesuai dengan produk atau jasa yang kita punya gitu. Sehingga mereka yang datang, ribuan orang yang datang ini lebih mudah dikonversi menjadi penjualan. Kita lebih mudah closing dibandingkan dengan dilihat ribuan orang di sosial media. Saya punya pengalaman menarik terkait Google Bisnisku ini. Begitu usaha spray istri dibuatkan Google Bisnisku, itu tiba-tiba datang pesanan tuh banyak banget dari hotel sama dari penginapan. Pesanan-pesanan yang sifatnya grosir tanpa kami perlu spend budget untuk iklan, tanpa kami perlu spend budget untuk promosi, tanpa perlu nyales berbuih-buih kemana-mana gitu. Ordernya datang sendiri. Itu dengan Google My Business, Google Bisnisku. Lalu bagaimana cara optimasi Google Bisnisku ini supaya bisa menghasilkan penjualan, supaya cepat menghasilkan, supaya cepat bisa kita konversi menjadi penjualan, closingnya cepat, das 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 closing gitu, das 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 dikunjungi banyak orang gitu. Kita akan coba bahas secara bertahap satu persatu, sehingga teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan optimasi gitu, sehingga Google Bisnisku milik teman-teman juga bisa dikunjungi ribuan orang gitu. Ya, mari kita coba buka Google Bisnisku atau Google My Business. Ini saya download di Google Play Store ya. Teman-teman bisa buka ini di laptop maupun di handphone gitu. Jadi ada apps-nya, bisa juga dibuka webnya di laptop kalau misalnya nggak mau pakai handphone. Pertama, optimasi judul atau nama usaha. Saat membuat nama usaha, jangan tulis nama usahanya dulu, tapi tulislah nama layanannya. Baru diikuti nama brand atau nama usaha. Misalnya teman-teman jualan sembako dengan nama UD Berkah Jaya. Di nama Google Bisnisku ini, nulisnya harus didahului dengan nama layanan. Misalnya, grosir sembako dalam kurung UD Berkah Jaya. Bukan cuma ditulis UD Berkah Jaya gitu aja nama judul atau nama usahanya. Kenapa harus didahului dengan nama layanan atau nama produk? Karena orang menggoogling dengan kata kunci layanan atau produk, bukan dengan kata kunci nama usaha kita. Sehingga dengan menaruh kata kunci layanan di depan nama usaha, maka bisnis kita secara algoritma akan lebih mudah ditemukan oleh orang yang mencarinya. Kalau di
bisnis spray kami. Itu di atas kami tulis spray grosir dalam kurung Kima spray. Ini bisa dibalik juga, misalnya grosir spray gitu. Kalau kita ingin grosirnya lebih mudah ditemukan gitu. Atau kalau spraynya dulu yang lebih mudah ditemukan ya nggak apa-apa, spray grosir gitu. Baru dalam kurungnya Kima spray mereknya gitu. Teman-teman juga bisa menambahkan nomor handphone di bagian belakang judul gitu. 081 sekian 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 gitu, sehingga untuk orang-orang yang malas ngeklik itu nomornya akan langsung muncul duluan. Nah, optimasi yang kedua itu posting foto atau update tiap hari. Di Google Businessku ini sudah ada pesan dari Google gitu. Bisnis yang update foto terkini cenderung mendapat lebih banyak klik ke websitenya. Ini petunjuk yang terang benderang bahwa salah satu kunci optimasinya adalah sering posting, entah itu posting foto atau gabungan antara foto dan deskripsi produk. Kalau di Kima Spray, kami biasanya itu update antara 5 foto sehari gitu sampai 15-an foto gitu. Sehingga oleh Google dilihat bisnisnya ini aktif gitu karena sering update foto. Nah, untuk update fotonya dia akan muncul di sini teman-teman. Ini fotonya. Dia akan muncul gitu di sini. Foto-foto yang yang diupdate dia akan muncul di sini. Nah, kalau fotonya males update foto gitu, karena kan kadang-kadang stok fotonya habis gitu. Stok fotonya habis dan kita belum motret gitu. Itu kita bisa update di postnya gitu. Bisa update di post ini. Nah, kalau yang ini terakhir di post 4 hari yang lalu karena adminnya lagi sakit gitu, lagi sakit sehingga sementara nggak bisa mengelola ini. Tapi kalau kita lagi nggak sakit, ya sehari postingnya minimal 5 gitu. Bisa digabungan antara post sama foto. Misalnya ini Januari, ini kan ada postnya kita ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Di postnya ada 4 gitu. Sementara kita juga posting di mana di fotonya. Jadi ada posting foto, ada juga yang posting postnya gitu. Optimasi berikutnya adalah review bintang 5. Nah, review bintang 5 ini penting untuk bisnis kita segera dipercaya oleh calon customer dan agar muncul di halaman pertamanya Google gitu. Jadi ini contoh reviewnya gitu. Dikasih bintang 5, kemudian dikasih yang review ngasih testimoni gitu. Teman-teman pastikan ada banyak review bintang 5 di Google Bisnis kita. Kirimkan link Google Bisnisku ke teman-teman dan keluarga lainnya dan minta mereka ngasih bintang 5. Kalau bisa sekalian review dan ngasih fotonya. Tapi kalau nggak bisa ngasih bintang 5 aja nggak apa-apa. Karena ini penting banget untuk segera meyakin agar orang cepat yakin dan agar bisnis kita muncul di halaman satunya Google. Semakin banyak review bintang 5 di Google bisnis kita, maka rankingnya di Google akan semakin tinggi sehingga oleh Google akan ditaruh di halaman pertama. Nah, kalau ditaruh di halaman pertama kan orang cepat menemukan ya, sehingga makin mudah kita mendapat customer baru gitu. Kemudian optimasi berikutnya itu adalah optimasi keyword atau kata kunci. Optimasi kata kunci. Ada beberapa trik yang bisa kita gunakan untuk optimasi kata kunci, sehingga jika ada yang mencari di Google dengan keyword atau kata kunci tersebut, maka yang akan muncul adalah Google bisnis kita, bukan bisnisnya orang lain. Pertama, keyword utama atau kata kunci utama harus muncul di nama Google bisnis kita, seperti yang tadi kita bahas. Kalau di sini kan di tempat saya itu ada spray grosir gitu, atau grosir spray boleh dibolak-balik yang ini. Ini
optimasi keyword pertama. Jadi kata kunci yang paling banyak dicari oleh customer terkait bisnis kita itu harus muncul di judulnya, teman-teman. Yang kedua, keyword terkait atau kata kunci terkait layanan bisnis atau produk kita itu harus muncul di setiap postingan yang kita buat gitu. Jadi kata kuncinya kita munculkan di postingan kita. Kalau kita posting yang kayak gini nih, itu kita munculkan kata kuncinya. Kayak misalnya ini ada supplier spray dan bed cover gitu. Kata kunci spraynya ini harus selalu muncul gitu. Sehingga Google itu akan membaca dengan algoritmanya bahwa ya kita ini memang konsisten. Bisnisnya ini bisnis spray gitu. Kata kunci yang akan diambil oleh Google untuk disamakan, untuk disesuaikan dengan calon customer itu kata kunci spraynya gitu. Jadi ada supplier, ada grosir, itu juga penting. Ini postingannya contohnya. Grosir spray Surabaya gitu. Jadi ada kata kunci grosir, ada kata kunci spray, dan ada kata kunci lokasi Surabaya gitu. Terus sampai di bawah-bawahnya ini kan ada keterangan-keterangannya gitu. Kemudian kita bisa juga kasih trik di bawahnya gitu untuk nyusun kata kunci lainnya, yaitu dengan kata-kata misalnya telusuri kami dengan kata kunci berikut begitu. Ini supaya kata-kata ini muncul di Google gitu, teman-teman. Nah, berikutnya, optimasi berikutnya, ini kita ngasih cover foto sama logo. Ini sebenarnya cover foto sama logo ini udah kita pasang. Kalau kita buka versi desktopnya itu akan muncul covernya dan akan muncul logonya. Tapi kalau di apps memang seringkali begini, teman-teman. Walaupun kita ada logo sama covernya, ini udah saya konfirmasi juga ke beberapa teman lain yang pakai Google Businessku, dia nggak muncul juga gitu. Tapi kalau orang nyari nanti akan muncul. Tapi kalau kita lihat pakai punya kita sendiri, dia nggak akan muncul. Dia seringkali nggak muncul gitu. Nah, ini ada overview tentang bisnis kita. Ini harus diisi semua ya, teman-teman. Judulnya gitu. Ini sama Google disarankan supaya nomor handphonenya dihilangin gitu. Jadi namanya adalah spray grosir dalam kurung Gima Spray. Tapi ini bisa kita abaikan karena nomor handphone itu ditaruh di situ dengan tujuan tertentu yang tidak akan merusak ini algoritmanya gitu. Yang bisnis info ini juga harus kita isi gitu. Isinya adalah kategori di sini, teman-teman. Kategori ini yang primary, yang kategori utama ini harus kita isi. Di sini diisi bedding store gitu. Bedding store itu sama spray kan ya memang kategorinya bedding store gitu. Karena kalau cari spray gitu nggak akan muncul. Ini kategorinya kita ngikut yang di Google Business ya. Nanti teman-teman cari kategori yang paling sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Nah, ini untuk yang additional categories ini kita juga ada baiknya diisi. Tapi kalau nggak diisi nggak apa-apa. Yang penting primary kategorinya harus diisi dan harus tepat gitu. Kalau mau teman-teman lebih oke lagi bisa diisi yang additional kategorinya. Kemudian setelah kita ngisi yang kategori tadi, ini di bagian bawahnya itu ada maps-nya. Nah, maps ini juga harus kita isi sesuai dengan alamat tempat bisnis kita, teman-teman. Ini wajib dan penting. Kenapa gitu? Karena nanti kalau kita ngisi maps ini, bisnis kita itu akan dimunculkan oleh Google Maps sesuai dengan tempat yang sudah kita setting. Sehingga kalau ada orang lagi buka Google Maps dan ada di area sekitar situ, itu nanti akan muncul kayak pop up gitu nama bisnis kita di dekat di daerah yang sekitar daerah yang dia kunjungi. Jadi ini promosi. Ini nanti larinya adalah bisnis kita dipromosikan melalui Google Maps. Yang kedua fungsinya adalah kalau ada orang mau datang ke toko kita, dia tinggal klik aja nanti alamatnya, kemudian tinggal follow, tinggal diikuti, akan nyampe ke tempat kita gitu. Jadi akan menuntun calon customer potensial ke toko atau tempat usaha kita. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi, ini
wilayah service kita gitu. Jadi service area ya, wilayah layanan kita. Misalnya teman-teman kalau buka kedai itu kan yang dilayani yang dilayani ya cuma sekitar daerah situ aja gitu kan. Yang bisa kalau di Surabaya yang dilayani GoFood ya sekitar Surabaya aja gitu. Atau kalau peracangan ya sekitar tempat tinggal atau di sekitar kecamatan itu gitu. Nah, ini bisa kita isi kalau misalnya yang spray ini karena kami bisa kirim ke seluruh Indonesia ya saya tulis Indonesia gitu. Jadi service areanya memang luas, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Tapi kalau bisnisnya teman-teman spesifik, itu bisa diganti dengan nama kota atau nama yang lebih spesifik daerah yang mewakili area service teman-teman gitu. Kemudian jam buka toko. Jam buka toko ini teman-teman bisa set, teman-teman masih mau melayani customer itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Atau kalau misalnya ada toko fisiknya, dia buka jam berapa sampai jam berapa gitu. Di hari apa aja gitu. Di sini sangat detail, teman-teman bisa setting nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah nomor handphone, nomor telepon ya. Nomor telepon ini wajib dipasang. Kenapa? Karena begitu ada orang lihat informasi kita di Google Bisnisku, terus dia tertarik, itu nanti akan muncul tombol teleponnya. Kalau dia tekan, otomatis akan terhubung dengan nomor telepon kita. Kalau teman-teman nggak isi, itu nggak bisa. Kemudian di bawahnya adalah alamat website. Kalau teman-teman punya website sendiri gitu untuk bisnisnya, misalnya tokosnack.com gitu, atau tokosambel.com gitu, atau sambelpedes.com gitu. Itu diisikan di situ ya teman-teman, di isian website gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada alamat website ini bisa kita ganti dengan alamat toko kita di marketplace gitu. Misalnya di Tokopedia, Kimas Spray di Tokopedia gitu, tulis saja di sini gitu. Nah, berikutnya lagi itu keterangan terkait bisnis kita gitu. Keterangan terkait bisnis kita ini bisa ditulis dengan lebih presisi ya. Bisnis kita itu tentang apa sih gitu, kata-kata kunci yang harus masuk apa gitu, itu bisa kita tulis di sini. Oke. Nah, nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan itu bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab, atau kalau misalnya ada sesama orang yang nonton video ini dan lebih tahu infonya boleh juga ngasih jawaban gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi teman-teman, apa bedanya sih foto ini? Ini kan ada posting foto ya yang tiap hari kita posting gitu, sebanyak-banyak, ya bukan sebanyak-banyaknya sih, tapi kalau bisa totalnya ada 5 postingan gitu, entah itu foto atau hanya kalimat aja gitu, tapi totalnya ada 4 postingan gitu. Ada 5 postingan dalam sehari, 5 sampai 15. Nah, ini bedanya apa dengan produk gitu kan, sama-sama foto nih. Nah, kalau foto ini kan setiap hari dia berganti gitu. Jadi isinya bisa foto produk, bisa juga foto aktivitas bisnis sehingga orang lebih percaya gitu. Oh, memang ada aktivitasnya gitu. Nah, bedanya dengan yang produk ini apa? Yang produk ini juga foto juga, tapi dia bisa kita set per kategori dan dia kalau ada foto yang baru dia nggak turun-turun teman-teman. Kalau sedangkan yang tadi itu yang foto ini begitu ada foto yang baru, yang lama-lama ini akan turun sehingga susah dicari orang gitu. Kemungkinan yang udah turun nggak akan dilihat lagi sama orang. Kalau yang produk ini by kategori gitu. Jadi misalnya kategori spray kartun Jepang. Nah, ini yang ada di dalamnya itu ya spray kartun Jepang semua gitu. Kemudian yang Tencel misalnya. Ini isinya ya spray-spray berbahan Tencel gitu. Kemudian yang kartun lokal premium juga gitu. Bahannya adalah kartun lokal yang premium. Jadi yang ini kita bisa kita tampilkan itu berdasarkan kategori dan fotonya nggak akan berubah kalau kita nggak mengubahnya gitu. Sehingga bisa kita taruh di sini adalah foto-foto yang paling bagus karena dia karena foto ini nggak beda dengan yang sebelumnya. Dia kalau ada foto baru dia nggak hilang gitu. Sedangkan foto yang di sini kan
kalau ada foto baru dia semakin ke bawah sehingga gak kebaca gitu. Jadi teman-teman yang sudah punya tapi belum menghasilkan banyak penjualan, belum menghasilkan banyak customer dari Google Businessku, bisa mulai dioptimasi. Sedangkan teman-teman yang belum punya Google Businessku, itu bisa mulai bikin Google Businessku-nya dan kemudian dioptimasi sehingga harapannya lebih banyak lagi closing dan lebih banyak lagi penjualan-penjualan melalui aplikasi Google Businessku ini. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka boleh klik like, kalau nggak klik like juga nggak apa-apa gitu. Dan kalau teman-teman mau silahkan subscribe gitu. Kalau teman-teman subscribe jangan lupa tinggalkan komentar sehingga saya bisa balik subscribe ke channel teman-teman. Ya gitu aja dulu. Terima kasih. Bye bye.